Para pendengar yang budiman, di sini ada beberapa bimbingan Islam untuk perbaikan rumah tangga. Ada beberapa tips, ada beberapa solusi Islam untuk perbaikan rumah tangga, sehingga rumah tangga kita atau keluarga kita berjalan sesuai dengan syariat Islam. Keluarga kita, rumah tangga kita dipenuhi dengan kedamaian, ketentraman, dihiasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita merasakan bagaimana manisnya iman, bagaimana manisnya Islam. Bimbingan untuk perbaikan rumah tangga, bimbingan untuk perbaikan keluarga, di antaranya yang pertama, memilih pasangan yang baik, memilih istri yang salihah untuk kebaikan rumah tangga kita, memilih suami yang salihah untuk ketentraman rumah tangga kita. Istri yang baik adalah sebaik-baik keindahan di dunia yang akan membahagiakan dan menyenangkan hati orang beriman. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, dunia itu adalah perhiasan, ad-dunya mata, khairu mata'id dunya al-mar'ah salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berkata bahwa istri yang salihah, istri yang mampu membahagiakan relung-relung hati suaminya, di mana beliau kisahkan sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkan suaminya ketika ia memandangnya, menaati apabila diperintahkan olehnya, dan menjaga kepercayaan suaminya pada diri dan hartanya. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Para pendengar yang budiman, sebagaimana istri yang baik adalah sebaik-baik penolong setelah Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim untuk perbaikan agama dan iman dalam rumah tangganya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik harta bagi seorang hamba adalah lidah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu bersyukur kepada Allah, dan istri yang beriman yang selalu membantunya dalam meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, istri yang salihah, maka ia akan memahami kondisi, realita, keadaan ekonomi suaminya. Betapapun ia mendapatkan nafkah dari suaminya, ia terima dengan qanaah. Ia terima dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suaminya mendapatkan harta yang begitu melimpah, harta yang begitu besar, ia mendapatkan uang nafkah belanjaan harian, ia berusaha menyisahkan uang belanjaan tersebut, ia berusaha menyedekahkannya. Para pendengar yang budiman, demikian pula hendaknya seorang wanita mencari suami yang saleh, suami yang memiliki komitmen agama yang kuat. Ia senantiasa menghiasi dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada kita, memberikan nasihat kepada kaum muslimah, di antara ciri laki-laki yang salih, ia senantiasa menunaikan salat berjamaah. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian melihat seorang laki-laki yang senantiasa mondar-mandir ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah baginya tentang keimanannya. Kemudian yang kedua, menjadikan rumah sebagai tempat berzikir, menjadikan rumah kita, menjadikan tempat berteduh kita untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali tentang keutamaan-keutamaan yang tentang masalah zikir, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, masalul hayy wal mayyit." Masalul ladzi yadhkuru rabbah, perumpamaan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ladzi la yadhkuru rabbah, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, masalul hayy wal mayyit, laksana orang yang hidup dan orang yang
mati. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, di mana dalam lafaz Muslim dikatakan, masal bait alladhi yadhkurullah fi wal bait alladhi la yadhkurullah fi masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah dan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah bagikan orang yang hidup dan orang yang mati. Selanjutnya, memakmurkan rumah dengan ibadah salat. Maksud salat di sini adalah salat sunnah, ya, salat sunnah, bukan salat wajib. Jadi ketika kita mengalami problematika kehidupan yang begitu dahsyat, problematika kehidupan yang begitu berat, bencana bertubi-tubi menimpa keluarga kita misalkan, kemudian pimpinan rumah tangga atau suami belum mendapatkan pekerjaan, sudah PHK, kan tapi sudah berusaha ke sana kemari, belum mendapatkan buahnya juga, belum bekerja juga, sehingga ekonomi begitu menghimpit, ekonomi begitu sempit, maka jangan lupakan sholat. Perbanyak menunaikan sholat di rumah. Ta'ala ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Ketika kita menunaikan salat sebagai rehat hati kita, penyejuk jiwa kita, penenang hati kita semuanya. Cobalah kita perhatikan ketika salat, aktivitas kita sebelum salat begitu penat, begitu lelah, belum problematika kehidupan yang menghadang kita. Lantas kita ambil air wudhu. Air wudhu laksana penyejuk hati kita. Seolah-olah kita disiram apa gitu, ketika mengambil air wudhu. Tenang jiwa kita, tentram jiwa kita. Rasulullah SAW pun menggambarkan fungsi salat sebagai penyejuk dan penghibur hati orang-orang yang beriman. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjadikan qurratul ain bagiku pada waktu aku menunaikan salat. Hadisnya diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad. Qurratul ain di sini maksudnya suatu yang menyejukkan, suatu yang menenangkan hati. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, senangkanlah hati kami dengan menunaikan salat. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan riwayat Ahmad.